Haleluya, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Segala puja, puji, syukur, hormat kemuliaan daripada Tuhan Bapa Surgawi di dalam nama Yesus Kristus. Kembali pada siang hari ini Tuhan, kami belajar tentang kebenaran daripada Allah, supaya kami menjadi sebuah pelaku firman Tuhan, berbuat di hadapan daripada Tuhan dan juga berbuat di hadapan dari sesama. Ajari kami Bapa saat siang hari berbagi ini. Kami berdoa dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan sesuai dengan penyataan firman daripada Allah. Hikmati kami dengan hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Engkau oleh ilahi mujizat keajaiban nyata daripada Yesus Kristus. Bahkan nantinya Tuhan, di saat aku mengesarkan video firman Tuhan ini, bagi seiman sekasih sepadan, biarlah kiranya naungan tangan daripada Tuhan membuka hati kami, menikmati kami semua. Berkati kami semua Bapa, sadarkan kami semua menghadapi menjelang hari-hari terakhir ini. Hanya Engkau tempat pengaduan penyandaran kami. Tidak ada Allah yang lain kami sembah, hanya Engkau di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba pelayan daripada Engkau dimanapun berada, sadarkan kami Tuhan dan dewasakan kami semua, sehingga kami mengerti sejauh mana hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau, perkataan yang hidup, Injil kebenaran daripada Tuhan. Kami sadar segala perkataan firman adalah hikmat daripada Tuhan, nubuat daripada Engkau ya Bapa yang baik, yang Engkau nubuatkan bagi kami yang benar-benar datang kepada Tuhan, sehingga kami mengerti, belajar menjabarkan firman kebenaran daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, negara ini pemulihan tangan daripada Tuhan terjadi bagi kami. Kuatkan kami semua Tuhan, jauhkan kuasa kegelapan, bujuk rayu, tipu daya iblis yang ingin memanipulasi pemikiran kami, supaya kami jatuh kekelaman di dalam dosa. Melainkan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang menguatkan kami, yang sudah Tuhan uraikan di dalam jiwa dan tubuh pemikiran kami. Menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan, menjelang akhir zaman, kami berdua saat ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa yang menonton video ini, kita share ke pertemanan, ke persahabatan, yang seiman, sekasih, sepadan dimanapun saudara-saudariku berada. Firman Tuhan ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama, supaya kita semakin mengerti, memahami rencana daripada Allah bagi kita umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Video firman Tuhan ini pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudariku, pada siang hari berbagi, mari kita pahami, mari kita cermati, mari kita pelajari. Janganlah hanya pendengar, mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, berbuat kepada Tuhan, berbuat kepada sesama, saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, tetapi dengan sifat pribadi kita datang kepada Tuhan. Percayakan kuasa Roh Kudus yang ada di jiwa dan tubuh kita. Itu pernyataan daripada firman Tuhan bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita sanggup menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, di mana kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini semakin kuat. Mereka memisahkan orang-orang yang mengikuti di jalan kebenaran firman Tuhan Allah Yesus Kristus. Bagaimana kita punya cara menghadap itu? Berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu, supaya ada topangan tangan Allah sendiri menjamah dan menguatkan kita semua. Di mana saudara-saudariku, selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, oleh seturut kehendak rencana daripada Allah, mari belajar demi belajar mengikuti di jalan kebenaran. Sekalipun terkadang pencobaan pergumulan itu kuat,
Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mengutus kuasa Roh-Nya yang kudus bagi kita, supaya kita mampu, supaya kita sanggup berjalan demi berjalan. Percayalah saudara-saudariku, apa yang kita kejar selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, di dalam kebenaran daripada Allah. Apa yang kita kejar bukan hanya kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, di mana kelak kemudian pernyataan firman bahwa Allah sudah memberikan pernyataan sidang pengadilan yang terakhir di kelak kemudian. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus yang percaya umat-umat kepada Dia memesankan, mengingatkan, supaya kita nanti di final yang terakhir, apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Bukan di dalam kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi itu kita mengerti, tidak. Tetapi Tuhan Allah mengatakan, berjalanlah di jalan kebenaran selagi masih kita hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus, kata Tuhan, kata firman-Nya. Sebab itu saudara-saudariku, mari belajar demi belajar, supaya kita memahami, semakin berseru, berserah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada tangan daripada Allah. Sebab kita wajib Tuhan panggil. Kita ini wajib menghadap tata panggilan Tuhan. Apa tata panggilan Tuhan yang dikatakan? Tata panggilan Tuhan yang kita menghadap pertanggungjawaban kita selagi masih hidup kita di bawah kolong langit di atas bumi ini, sehingga Tuhan memanggil kita menghadap panggilan Dia yang dikatakan, yang memisahkan roh pernapasan kita dari daging dan tubuh kita, yang dikatakan maut kematian. Tetapi percayalah firman Tuhan berkata, orang mati dan orang hidup akan Tuhan bangkitkan. Kenapa? Karena ada di kelak sidang pengadilan yang terakhir, apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudariku, selalu mari berseru kepada Tuhan, supaya kita menjadi layak di hadapan daripada Tuhan, menjadi anak daripada Allah. Belajar demi belajar. Sekalipun kita manusia tidak ada yang sempurna, Dia tahu kekuatan kegelapan, kebujuk rayuan, tipu daya iblis yang memanipulasi. Dia tahu kok. Tapi mari tetap menunduk diri kepada Tuhan. Mari saudara-saudari, supaya kita semakin mengerti rencana Allah bagi kita di kelak kemudian, di penalti terakhir. Pernyataan firman, apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Semua akan diubah nantinya, saudara-saudara. Di mana pada siang berbahagia ini, sedikit firman Tuhan ini dengan durasi yang singkat. Mari belajar demi belajar, saudara-saudariku. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama. Dan jangan sekali-sekali kita berkata dalam bibir dan lidah kita bahwa saya itu sudah paling dekat kepada Tuhan. Itu tidak Tuhan izinkan kata-kata itu. Hanya Tuhanlah yang tahu diri kita dekat kepada Dia. Tetapi mari belajar berjalan demi berjalan jalan kebenaran daripada Allah. Jauhi kata-kata saya paling dekat kepada Tuhan. Itu paling Tuhan tidak izinkan itu. Tetapi bagaimana kita berjalan demi berjalan jalan kebenaran, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Itu saudara-saudariku, yang sesuai dengan firman perkataan Allah yang hidup, yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, marilah bertahan dalam iman dengan naungan kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu berjalan saat menjelang hari-hari terakhir ini. Yang kita hadapi apa, saudara-saudariku? Apa yang selalu menghancurkan iman kita? Tipu daya iblis, tipu dosa, bujuk rayuan kegelapan, manipulasi pemikiran kita, menghancurkan jiwa pemikiran kita, supaya kita lemah. Bagaimana kita punya cara menghadapi itu? Mari
lakukan doa. Sejujurnya, setulusnya berkata kepada Tuhan. Sekalipun terkadang kita merasa ada dosa di hadapan Tuhan. Sebab karena ada dosalah kepada Tuhan maka kita menunduk diri. Supaya Tuhan mengampuni dan menguatkan kita. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna. Seseorang pun kamu tidak luput dari segala dosa, kata firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan supaya kita bertahan. Supaya kita bertahan, sanggup berjalan demi berjalan. Hanya Tuhan yang tahu melihat karakter manusia yang percaya kepada Tuhan. Itu. Jangan kita menghakimi, melainkan mendoakanlah. Saling support dalam doalah dengan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Melalui firman-Nya, melalui renungannya yang kita terima daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dalam firman kebenaran Tuhan saat ini. Firman Tuhan ini saat ini kita pelajari dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah melalui kuasa hikmat. Saat ini kita belajar bukan hikmat dunia. Kita percaya berdoa tadi hikmat daripada atas. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah buat dari kepandaianmu dan kepintaranmu, dan janganlah kau menganggap dirimu yang paling pandai, kata Tuhan. Berdoalah kepada aku, kata Tuhan. Aku akan mengutus kuasa hikmat, roh pengertian, pengajaran kepada kamu. Itu saudara-saudara. Supaya kita memahami semua. Mari belajar demi belajar. Menjelang akhir zaman. Menjelang hari-hari terakhir. Lihat saudara-saudariku apa yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Apa yang terjadi? Coba kita pahami secara matang. Kita cermati secara benar. Hidup di dunia ini ada sementara dan berbatas dan berbasis. Dan akan kembali menghadap tata panggilan Tuhan. Itu saudara-saudara. Firman Tuhan yang tertulis supaya kita pahami sebelum kita belajar memahami firman Tuhan saat ini dengan durasi yang singkat ini, supaya kita mengambil inti-intinya. Kita mengambil inti-inti perkataan firman. Tetapi saudara-saudaraku seiman yang menonton video ini supaya dibuka nanti yang tertulis, supaya memahami 2 Timoteus 2:14, 15, 24, 25, 26. Ini satu jajaran. Tetapi saat ini mari kita ambil simpelnya, mari kita ambil intinya, supaya lebih jelas terbuka pengertian pengajarannya. Saudara-saudariku belajar firman Tuhan ini nanti mulai 2 Timoteus 2:14, 15, 24, 25, 26, pasti saudara-saudaraku dihikmati Tuhan. Karena kita belajar bersama saat ini. Ada naungan kuasa Roh Kudus. Jangan ingat saudaraku kehidupan Anda kaya dengan susah. Jangan menjadi lemah. Setiap kehidupan manusia yang Tuhan berikan melalui kaliknya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang segala macam. Tujuan daripada Allah itu terjadi supaya kita selalu berseru, berserah di hadapan Tuhan. Supaya penyertaan pertolongan dari tangan Allah terjadi bagi kita. Yang sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah sendiri. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Dipelajari ya saudara-saudaraku. Cuma kita ambil nanti beberapa ayat dari antara ayat itu. Karena durasi ini singkat. Dikatakan di sana saudara-saudaraku. Ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu semua sekali tidak berguna mengacukan orang-orang yang mendengar. Ini firman ini sepertinya sasaran kita adalah di mana firman ini terutama teguran kepada hamba dan pelayan daripada Tuhan. Teguran ini saya lihat menegur kita pelayan Tuhan, menegur kita hamba Tuhan. Itu. Kita diingatkan sekarang hamba-hamba dan pelayan Tuhan.
supaya tidak tertipulasi kinerja daripada kegelapan, manipulasi pemikiran kita, supaya tidak terjadi dari hikmat dunia, supaya kita memahami, semakin belajar firman kebenaran, menjabarkan firman kebenaran Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta naungan Roh Kudus, roh hikmat, pengertian, pengajaran dari yang maha tinggi di dalam nama Yesus Kristus, supaya tidak kita salah. Karena tipu daya iblis begitu besar, manipulasi pemikiran manusia, apalagi tentang menjabarkan firman kebenaran Allah. Maka selalu terjadi cemburu sosial. Ada selalu terjadi salah paham. Itu saudara-saudaraku. Tuhan ingatkan kita. Ini sepertinya ini ayat ini menegur pelayan hamba Tuhan. Maka dikatakan tadi jangan kita selalu merasa diri kita paling benar di hadapan Tuhan. Tetap kita salah. Pelayan hamba Tuhan tetap salah di hadapan Tuhan. Selagi masih kuasa kegelapan berkuasa, kita masih berada di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, bahwa kuasa kegelapan selalu merintangi tentang menjalankan kebenaran firman daripada Allah. Supaya kita memahami, kita pelayan hamba Tuhan jangan tinggi hati, saudara-saudaraku. Berhati-hati. Berhati-hati dan waspadalah, saudara-saudaraku. Yang menentukan layaknya nanti kita di hadapan daripada Allah, di kelak kemudian sidang pengadilan yang terakhir, apakah kita benar hamba dan pelayan Tuhan? Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Itu pengertian daripada ayat 14. Maka belajar kita menjabarkan firman kebenaran, berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Minta naungan Roh Kudus membimbing kita. Minta naungan Roh Kudus menghantar doa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab, sehingga mengutus roh hikmat, pengertian pengajaran dari Maha Tinggi, yang dikatakan hikmat dari atas, daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 15 mengatakan, tadi itu 14. Ayat 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, berus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalau kita menjabarkan kebenaran daripada Allah, menjadi hamba pelayan daripada Tuhan, jangan selalu mengharapkan imbalan-imbalan. Jangan kita selalu membuat spekulasi. Sebab firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Supaya jangan jadi dosa bagi kita. Itu. Di mana Rasul Paulus dahulu? Di mana murid-murid Tuhan? Apa yang mereka rasakan? Maka firman Tuhan berkata, berdoalah dan bekerja, berusaha. Memang firman Tuhan berkata ucapan syukur, perpuluhan, persembahan, itu memang struktural di gereja yang dikatakan dahulu kemah. Saya pribadi buat berita Injil di Khotbah YouTube, di channel ini, saya tidak pernah menerima imbalan apapun. Bahkan saya bekerja sesuai dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Itu saya buat. Hanya Tuhanlah yang tahu nanti. Itu pun saya pribadi belum tentu bisa saya jamin diri saya masuk kepada kerajaan Allah. Karena firman Tuhan berkata terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Bisa-bisa jatuh. Tetapi bagaimana kita berusaha datang ke kebenaran Tuhan? Mari seorang hamba Tuhan belajar kerelaan hati. Jangan kita selalu ingin hamba Tuhan, pelayan Tuhan memaksakan kehendak. Ini menjelang akhir zaman, Bung. Sebab itu firman Tuhan sekarang melalui channel TV saya buat. Supaya ada kebersamaan kita. Mari bersama datang kepada Tuhan.
Mari support doa, mari topang doa. Mari berbuat kepada Tuhan yang sebenarnya. Belajar demi belajar, sekalipun itu sulit. Ini pesan-pesan firman Tuhan ini, saya pribadi pun di sini kena. Sekalipun saya membuat pelayanan firman Tuhan di channel YouTube, memang aku tidak pernah menerima apapun dari setiap saya memberitakan Injil di channel ini. Saya tidak pernah menerima apa-apa. Tapi puji Tuhan yang like mengeser. Penonton YouTube ini sudah 64%. Geografi penonton khotbah ini di dunia ini. Terima kasih, puji Tuhan. Karena saya tidak pernah berencana bagaimana saya dapat duit, saya buat ini. Oh tidak. Bahkan di channel ini tidak pernah saya katakan di subscribe, tidak. Like, share kepada sesama yang mengenal kebenaran Tuhan. Saya tidak pernah dikatakan di subscribe, tidak. Karena saya tidak mengobrol firman. Saya tidak menjual firman. Saya memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Supaya kita semua menyadari datang kepada Tuhan. Mohon maaf, mohon izin bagi saudara-saudaraku di antara kita yang mengerti kebenaran Tuhan. Mari belajar menuntun diri kepada Tuhan. Tidak ada di sini kecemburuan sosial, tidak ada bagi saya. Saya dulu tidak mengerti firman kebenaran ini. Tapi perintah Tuhan saya jalankan. Kalau masalah pergumulan pencobaan saudaraku pribadi saya paling termiskin di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tapi aku percaya ada berkat Tuhan memberikan berkat kepada saya sesuai dengan profesi pekerjaan saya. Itu. Sekalipun terkadang terombang-ambing, terancam. Memang setiap orang di proses Tuhan harus sanggup menerima apapun proses itu. Karena kita selalu tempur kepada kuasa kegelapan. Setiap umat Tuhan yang percaya jalan kebenaran menjadi target daripada kuasa kegelapan. Maka Tuhan Allah mengutus kuasa Roh Kudus-Nya. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus, kata Tuhan, menjelang akhir zaman. Itu daripada pengertian ayat 15. Lari kita ke ayat 24. Tadi agak melangkah sedikit perjanjian itu, saudara-saudaraku. Ya. Ayat 24 menjelaskan. Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Jangan sampai ada di antara kita pelayan hamba Tuhan merasa dirinya yang paling pintar, merasa dirinya paling hebat. Itu apa? Pekerjaan apa? Menimbulkan timbul sosial, mendatangkan cemburu sosial kepada rekan-rekan sesama. Itu pekerjaan siapa? Itu jelas pekerjaan kuasa kegelapan, bujuk rayuan, tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, menghancurkan iman manusia. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah rendah hati. Ini akhir zaman, Tuhan sudah mulai menegaskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang layak di hadapan Tuhan, diurapi, dihikmati. Yang tidak mungkin jadi dimungkinkan Tuhan saat ini. Lihat situasi kondisi dunia di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, supaya kita waspada, berjaga-jaga. Itu saudara-saudariku. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama diproses. Sama-sama kita ditegur. Di hadapan Tuhan tidak ada yang terkecuali. Kenapa? Kalau kita mengerti jalan kebenaran Tuhan, kitalah mengajarkan firman Allah kepada domba-domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan. Dimanapun organisasi gereja saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan dengan saya, mari kita bawa mereka
Mari kita bertahan. Jangan sampai ada bertengkar. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang bertengkar hamba Tuhan. Saat ini saya tidak tahu. Hanya kita saling memahami itu terjadi dimanapun. Saya tidak mau menuding. Saya tidak menghakimi orang. Tapi firman Tuhan berkata, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, yang harus cakap mengajar. Bagaimana kita punya cara cakap mengajar? Jangan pikirkan kepentingan pribadi. Pasrah kepada Tuhan. Jangan kita pentingkan menguntungkan diri sendiri. Ini pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Supaya kita tidak ada kekeliruan. Di dalam Tuhan tidak memandang organisasi gereja. Di dalam Tuhan iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia pakai hamba-hamba yang layak di hadapan daripada Tuhan. Tetapi mari menjaga larangan-larangan firman Tuhan, supaya tidak menimbulkan dosa di hadapan kita. Sekalipun terkadang ada keterlanjuran. Sebab Tuhan mengampuni karena kita bertahan. Dia tahu kekuatan kegelapan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar memahami. Jauhian dari kepintaran kepandaian kita, apalagi mengenai tentang perkataan Allah hidup. Firman Tuhan ini hikmat daripada Tuhan, bukan kata manusia. Firman Tuhan ini dibuat daripada Allah, keajaiban, mujizat, keilahiannya, yang dia nubuatkan kepada orang-orang yang percaya di hadapan daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tentang pengadilan kelak kemudian antara neraka dengan surgawi, bahwa Tuhan Allah tidak memandang gereja ini, pelayan ini, tidak. Perbuatan. Berbuatlah kita kepada Tuhan. Mari saling memahami. Mari kita menyadari, sekiranya pun saya sendiri ada keterlanjuran kesalahan di hadapan Tuhan. Saya belajar sekarang mentaati itu, walaupun begitu berat. Mari rendah hati kepada sesama. Mari rendah hati kepada Tuhan. Berbuatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seorang hamba pelayan Tuhan harus mampu kerelaan hati. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Itu dikatakan tadi ayat 24. Masuk kita ke ranah ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka. Saudara, kita ulangi ayat 5. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntun mereka dengan kerelaan hati. Kepada mereka untuk bertobat. Bagaimana punya cara membawa manusia bertobat? Bagaimana punya cara? Berdoa. Belajar firman Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir saat ini, kalau lidah dan bibir kita memperkatakan kepada orang langsung, "Hai, bertobatlah," pasti timbul pertengkaran. Pasti timbul permasalahan. Orang munafik katanya sama. Bukan itu cara membawa orang kepada Tuhan. Baiklah itu kalau kita percaya, tidak bertengkar. Tapi banyakan bertengkar, sehingga mendatangkan dosa. Bagaimana punya cara? Serahkan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dengan Roh Kudus. Karya tanganmu lah Tuhanku, membuka hati mereka dalam naungan doa dan ibadahku. Sebab kami sesama manusia yang tidak luput segala kekurangan di hadapanmu. Tulus meminta kepada Tuhan.
Sehingga Tuhan memimpin mereka. Sehingga jamahan keajaiban Allah menjamah jiwa pemikiran mereka. Kalau secara langsung kita dor ke rumahnya, orang munafik ini katanya. Tetapi mereka kalau datang ke gereja, beribadah, di situ kita lemah lembut menyampaikan firman itu. Dan kerelaan hati, dan jangan menghakimi. Jemaat Tuhan, domba daripada Allah, kita pelayan Tuhan. Seseorang pun kita tidak ada yang sempurna daripada Allah. Supaya kita belajar demi belajar. Sehingga tidak terjadi kemunafikan, tidak terjadi mengarah seperti orang Farisi. Mari Tuhan memesankan berjalan-jalan kebenaran. Hanya Tuhan yang tahu apa perilaku kita. Karena sudah dipesankan dengan firman kebenarannya. Saya tidak sanggup mengatakan saya paling dekat kepada Tuhan. Oh, gak berani saya. Gak berani saya. Karena terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana punya cara mengikuti jalan kebenaran pelan demi pelan. Tidak bisa secara spontan. Setiap Tuhan, manusia mulai jalan pertobatan pasti diproses. Disiksa. Disiksa, saudaraku. Siapa mengatakan orang baru bertobat terus diberkati Tuhan? I don't know. Tidak. Dia proses itu. Pelan-pelan. Karena Tuhan tahu kekuatan kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Maka kita menjabarkan firman kebenaran berdua terlebih dahulu kepada Tuhan. Supaya hikmat dari atas terurai dalam jiwa pemikiran kita dengan naungan Roh Kudus kita berdoa. Pernyataan firman itu bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah, melainkan milik daripada Roh Kudus. Hanya percaya kepada Tuhan supaya kita dihikmati. Maka belajar kita menjauhi kepintaran kepandaian kita. Firman Tuhan berkata, janganlah menganggap dirimu kau pandai dan pintar. Berdoalah, kata Tuhan. Ini harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dengan nama Roh Kudus. Itu dikatakan tadi ayat 25. Jadi supaya kita memahami saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 26 mengatakan, dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jeratan iblis yang tidak mengikat mereka kepada kehendaknya. Artinya, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat yang mengikat pemikiran kita supaya jatuh kita ke jalan kekelaman yang dikatakan menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jadi mari kita belajar kepada Tuhan. Dan bagi seluruh sidang jemaat domba daripada Allah yang mendengar nanti video firman Tuhan ini, mana tahu saudara-saudara sudah mengerti dihikmati. Mana tahu saudara-saudaraku terjamah di mana dahulu Tuhan Allah Yesus Kristus menubuatkan firman kebenaran kepada rasul, nabi, murid. Mau dinubuatkan, seseorang diangkat. Atau tidak mengerti menjabarkan firman kebenaran jadi tahu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mana tahu kita terjamah atau mulai belajar kita mengerti kebenaran Allah. Mari berbuat. Saling mendoakan, support. Ingatkan kawan-kawan dalam naungan doa kita kepada Tuhan. Kalau kita ajak sekarang manusia secara spontan langsung, door to door. Kita malah ke gereja, ayo lah bos ke gereja, kenapa sih gini? Janganlah tinggalkanlah itu belajar. Pasti mereka itu marah. Menjelang hari-hari terakhir ini. Munafik kau, katanya. Tetapi bagaimana kita punya cara
Maka firman Tuhan Allah berkata, hendaklah engkau bijak. Dari mana kedatangan kebijakan kita? Berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus yang mendewasakan, memberikan hikmat kebijakan. Maka kita berdoa kepada Tuhan, kita doakan semua umat-umat Tuhan supaya Tuhan jamah. Biarlah karya tangan Allah bekerja. Tetapi mari lidah dan bibir kita selalu bersempuh di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, setiap orang, rencana Tuhan Allah kepada manusia yang percaya di hadapan Dia, itu kehidupannya itu belum pernah merasakan senang. Itu dia Tuhan siksa, Tuhan ajar habis-habisan. Mana tahu jemaat domba Allah terjamah Tuhan. Ada naungan mimpi Anda, nubuat daripada Tuhan lakukan. Dan apapun rintangan, dan apapun yang terjadi laksanakan. Jangan lihat dunia, lihatlah perkataan Tuhan yang Tuhan bisikkan kepada saudara-saudariku jemaat Tuhan. Itu saudara-saudara. Ingat, ini menjelang hari-hari terakhir. Karena Tuhan Allah berkata, menjelang hari terakhir sifat manusia apa? Tetapi Tuhan berkata, menjelang hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada umat-umat yang percaya kepada saya. Kata Tuhan, supaya kuat. Anak-anakmu bernubuat, orang tuamu semakin mengerti kebenaran Allah. Mana tahu, ini sudah menjadi waktunya. Saudara-saudaraku seiman domba Allah jemaat Tuhan dimanapun berada yang menonton video ini, bila itu terjadi, bertahan, lakukan perintah Tuhan itu. Sekalipun banyak tantangan, memang tantangan itu banyak. Saya pribadi sebelum menjabarkan firman kebenaran, saya selalu datang ke gereja karena ada pesan Tuhan terhadap saya. Saya mau baju-baju mundur, tapi bertahan. Banyak orang mengatakan saya bingung, adalah menjatuhkan, adalah yang ini, adalah yang mengatakan begini. Itu harus kita hadapi. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau datang jalan kebenaran dalam pertobatan, kita diproses saudara-saudara. Firman Tuhan berkata itu, akan kusiksa. Tujuannya supaya sanggup kita menghadapi gejolak dunia ini bersama Dia, gitu. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Penyempurnaan manusia di dalam keimanan yang melakukan di jalan kebenaran Allah, bukan kita yang tahu ya. Mohon maaf bagi kita. Bukan manusia yang mengetahui. Yang mengetahui adalah Allah sendiri. Jadi mari belajar. Mari saling memahami. Kenapa harus Roh Kudus kita percaya yang ada di tubuh kita? Kenapa Tuhan Allah berdoalah, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kita suci firman Allah tidak boleh ditafsirkan manusia. Kitab ini tidak boleh ditafsirkan. Pernyataan firman surat Petrus yang kedua, Anda baca. Firman Allah tidak boleh ditafsirkan. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah engkau kepadaku, tuluskan hatimu, percaya Roh Kudus dalam naungan doamu, maka aku mencurahkan hikmat, karunia, pengertian, pengajaran, kata Tuhan. Sejauh mana dahulu nabi-nabi, rasul Tuhan, muridnya, kita tahu sendiri kan. Gak usah pada dibilang ini itu lagi di dalam firman-Nya. Kenapa mereka mengerti? Mereka Tuhan Allah berkata, aku akan mengutus kuasa Roh Kudus kepadamu, kata Tuhan. Jadi mari, firman Tuhan tidak boleh tafsirkan.
Tapi beranilah diri kita meminta kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, ajari aku menyampaikan firman-Mu. Jangan permalukan aku. Apapun kesalahanku, apapun kelalaianku, aku sadar manusia tidak luput dosa dan tidak sempurna di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu bahwa kekuatan kegelapan ini menghancurkan pemikiranku. Tolong aku. Tulus kepada Tuhan, terarah dan tertuju. Tetapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, dalam doa kita pasti kita tidak mendua hati kepada Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Apapun kekurangan, manusia tidak ada sempurna. Manusia tidak luput dari dosa. Itu kata firman. Tetapi bagaimana kita belajar kepada Tuhan? Pelan-pelan demi pelan-pelan percaya Roh Kudus. Supaya kita penyertaan pertolongan Tuhan. Dan diberkati sesuai dengan kalik umatnya. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin, ada kelaparan. Sedangkan manusia ciptakan Tuhan. Ada yang catat, ada yang buta kok. Begitulah kehidupan manusia. Mungkin kita sudah mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul terlebih dahulu keadaan kehidupannya. Tetapi mari saling memahami. Mari belajar demi belajar. Percayakan dengan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan kepada kita. Dengan menjelang akhir zaman, berdoalah dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Kita ingat ini. Ini benaran. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Apapun kehidupan kita bertahan. Supaya kita kuat, mental kita semakin tinggi. Kalau saya pribadi, aduh, saudara-saudariku, banyak orang, wah, kalau diceritain, sepertinya jadi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, janganlah hendak kau bersungguh-sungguh. Aku tahu itu, kata Tuhan. Biarlah karya tanganku bekerja bagi mereka, menyadarkan mereka. Dengan cara gitulah manusia itu supaya sadar, kata Tuhan. Itu, mari saudara-saudaraku, belajar rendah hati kepada sesama, saling mendoakan, saling support, berdoa dengan Roh Kudus. Mari saling memahami, mari saling memaafkan. Doakan. Saya selalu bawa doa syafaat di rumah saya. Sore jam 7 mau tidur, bahkan di dalam keibadahan gereja saya pun saya berdoa sendiri juga. Padahal secara duniawi, secara badani lahiriah apa sih untungku di situ? Tetapi menjadi pesan daripada Allah supaya engkau mengerti kerajaan surga. Sebab engkau terdahulu menjauhi aku, tidak mengenal aku, kata Tuhan. Itu datang bisikan dari Tuhan kepada saya. Sehingga saya belajar buat firman Tuhan di channel YouTube ini. Karena aku percaya ada kuasa Roh Kudus. Selalu Tuhan mengingatkan aku, hendaklah jadi prajurit yang patuh kepada komandannya, tidak memikirkan kepentingan pribadi hidupnya sendiri. Itu pesan Tuhan. Selalu saya diingatkan. Saya sekarang goyang. Pribadi saya, siapa yang sudah menonton channel ini, kegoyangan saya ada. Karena banyak tantangan dihadapi. Kadang saya terdiam, terbodoh. Terbodoh saya. Tetapi Tuhan, hai, bangkitkan imanmu. Aku akan menolongmu. Tidak mungkin kuberikan yang tidak mungkin engkau bebani tidak sanggup. Akan kuberikan pertolongan padamu, kata Tuhan. Begitulah kita kepada semua, maupun pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sidang jemaat Tuhan, domba daripada Allah, dimanapun pelayanan gereja kita. Mari saudara-saudariku, berdoa kepada Tuhan supaya kita memahami firman kebenaran Allah. Firman Tuhan ini dibuat daripada Allah. Firman Tuhan ini keajaiban. Firman Tuhan ini hikmat. Karena dihikmati murid-muridnya terlebih dahulu. Dikuasakan. Jadi mari kita percaya dengan